Kasus prostitusi online kembali menghebohkan publik saat seorang artis FTV berinisial HH ditangkap oleh kepolisian di Medan pada hari Minggu 12 Juni 2020. Hanya dalam hitungan menit, sebuah akun gosip langsung bisa menemukan siapakah artis yang dimaksud. Meski si artis sudah berusaha keras menutupi wajahnya dengan hoodie dan topi. Meskipun masih praduga dan polisi belum membeberkan siapa artis yang dimaksud, namun masyarakat sudah beramai-ramai berkomentar dan bahkan menghujani Instagram dari artis tersebut dengan hujatan dan makian. Dalam standar moral masyarakat Indonesia, ketika ada kasus prostitusi mencuat, seringkali hanyalah pihak perempuan sebagai pemberi jasa yang seolah pantas untuk diberikan hukuman sosial dengan mengekspos identitas mereka. Kita lupa bahwa bisnis prostitusi muncul karena adanya penawaran dan permintaan. Para pekerja seks tidak akan memberi jasa tanpa adanya permintaan dari para lelaki berhidung belang. Namun selama ini, identitas pemesan jasa selalu ditutup-tutupi dan nyaris tidak pernah terekspos ke publik. Di dalam hukum Indonesia, baik pekerja seks dan juga pelanggannya memang tidak termasuk ke dalam tindakan pidana dan tidak dapat dijerat oleh UU manapun. Di dalam hukum pidana umum, hanya ada satu pasal, yakni Pasal 298 KUHP, yang melarang siapapun menjadikan kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain menjadi mata pencaharian dan mengambil keuntungan darinya. Pasal ini ditafsirkan sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari, atau pengelola rumah bordir. Kegiatan prostitusi dapat terkena jerat pidana apabila melibatkan anak di bawah umur, yakni Pasal Perlindungan Anak. Apabila kegiatan prostitusi tersebut didokumentasikan dan didistribusikan, maka hal itu juga masuk dalam pidana diatur dalam UU ITE. Demikian juga jika pembeli seks adalah pria atau wanita yang telah bersuami atau beristri, maka dapat dikenakan delik zina yang diatur dalam pasal 284 KUHP dengan pidana maksimal 9 bulan. Berbeda dengan di Indonesia, banyak negara di Eropa yang justru menempatkan kegiatan membeli seks sebagai kegiatan ilegal. Dimulai dari Swedia yang membuat terobosan pada tahun 1999 dengan menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan prostitusi namun mengkriminalkan pembeli jasa prostitusi. Menggunakan jasa prostitusi di negara ini dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Undang-undang ini dibuat mengacu pada fakta banyaknya pekerja seks yang terpaksa melakukannya karena faktor kemiskinan. Dengan idealisme dari undang-undang ini adalah menyelamatkan perempuan dan anak, maka undang-undang ini juga mengatur dana bantuan sosial untuk membantu para pekerja seks yang ingin berhenti dari bisnis prostitusi. Terobosan dalam undang-undang ini terbukti sangat efektif mengurangi jumlah prostitusi di negara Swedia, sekaligus mengurangi penyebaran penyakit menular seksual di negara itu. Keberhasilan Swedia menjadi inspirasi bagi negara lain untuk menerapkan hal yang sama. Pada tahun 2015 silam, Indonesia juga dikabarkan akan mengadopsi undang-undang ini. Menteri Sosial saat itu, Kofifa Indra Parawansa, mengatakan telah melakukan penjajakan kerjasama dengan Swedia terkait isu prostitusi ini. Namun hingga saat ini belum ada kabar tindak lanjutnya.